Halo, selamat datang di Silvership Channel. Gue Ari. Di channel ini, kita akan belajar terkait tentang Excel dan juga pengolahan data. Oke, di video kali ini, kita akan belajar tentang summary atau total. Di sini gue ada 3 soal. Soal ini sering banget keluar pada saat tes masuk kerja. Biasanya, ke dalam tes Excel, terdiri dari soal ini untuk bagian summary. Kita dikasih sampling data, dan soal yang paling sering ditanyakan adalah coba jumlahkan seluruh penjualan di data ini gitu. Gimana caranya? Oke, di video kali ini gue akan share gimana caranya menghitung total jumlah semua penjualan, total jumlah penjualan berdasarkan produk A, lalu total jumlah penjualan berdasarkan produk A pada region tertentu. Oke, kalau kita analisis satu-satu, yang ini merupakan total penjualan semuanya. Sebenarnya untuk menjawab 3 soal ini itu banyak cara, tapi di video kali ini kita akan fokus pada satu formula aja dan terdiri dari 3 jenis formula tersebut. Jadi satu formula itu apa? Yaitu sum atau summary. Oke, summary itu artinya total. Jadi untuk jawab soal nomor pertama, kita menggunakan rumus formula sum. Caranya gampang, tinggal ketik sum. Oke, lalu kita pilih angka yang mau dijumlah atau kolom yang mau dijumlah semuanya. Tinggal kita tarik aja di sini pada case ini di kolom F ada data penjualan, kita tarik aja semuanya, lalu kita enter. Ini adalah jawaban dari total penjualan berdasarkan data ini. Oke. Lalu soal nomor 2, totalkan jumlah penjualan produk A. Berarti di sini kita hanya melakukan penjumlahan pada produk A saja. Kalau kita analisa, di sini ada berapa produk A, kebetulan ini datanya hanya sekitar 10 data saja. Dan ini sedikit ya, 10 data saja, tapi kita hanya hitung penjualan atas produk A. Oke, kalau kita satu-satu, misal A, di sini ada berapa nih? 5 ya, secara sekilas hitungan, itu kelamaan. Di sini ada namanya rumus sum if. Oke, sum if. Apa itu sum if? Jadi sum if itu kita bisa menjumlahkan total penjualan atau total apapun berdasarkan kriteria tertentu. Tapi di sini kriterianya hanya satu kondisi. Contoh di sini hanya mencari total penjualan produk A. Itu satu kondisi atau satu produk saja. Oke, ini strukturnya. Ada range, kriteria, dan sum range. Jadi apa itu range? Range ini merupakan kriteria yang akan kita cari. Di sini pada kasus ini adalah produk A. Jadi range ini kita blok kolom E, oke, kita blok ke bawah. Ini merupakan range dari kriteria yang akan kita cari. Oke. Untuk parameter kedua yaitu ada kriteria. Apa kriterianya? Kriterianya adalah produk A. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk datanya ada A, B, A, C, A, dan sebagainya, lalu kita cari berdasarkan produk A saja. Kita masukkan titik 2, A, titik 2 lagi tutup. Oke, titik koma. Lalu yang terakhir adalah parameter terakhir adalah sum range. Oke, yang mau kita jumlahkan. Di mana? Ada di kolom F. Tinggal blok saja sama seperti tadi soal nomor 1. Lalu kita enter. Oke, hasilnya ini ada. 1.200.000. Kalau kita mau verifikasi, itu gampang. Kita tinggal filter aja data ini. Berapa sih produk A yang terjual? Oke, kita coba ya. Ini cara manual ya. Kita filter dulu produk A, lalu kita coba summary-kan. Oke. Oh, sorry. Ini kalau sum dia akan ke total semua. Jadi pakai subtotal. Oke, ini adalah penjualan produk A. Yang tadi kita jawab 1.200.000. Oke, ini sorry ketutup karena filter ya. Kurang lebih sama. Ini total penjualan semua. Kalau kita pakai subtotal, nanti kita akan bahas terkait dengan rumus subtotal di next video ya. Oke. Untuk produk A sudah terjawab dan soal nomor 2 juga sudah terjawab. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
totalkan jumlah penjualan produk A pada region timur. Kalau kita analisa, di sini ada dua kondisi. Oke, ada produk A dan di region timur. Oke, jumlah penjualan produk A pada region timur. Berarti ada dua kondisi nih. Kalau di sini sum if itu yang tadi saya jelaskan bahwa sum if hanya bisa digunakan hanya pada satu kondisi. Gimana caranya kalau dua kondisi? Apakah menggunakan dua sum if? Oke. Ada formula di Excel yang namanya sum ifs. Jadi kita tambah S aja di belakangnya. Sum ifs. Oke. Fungsinya juga sama seperti soal nomor 2. Hanya saja ini bisa lebih dari satu kriteria. Oke. Bisa lebih dari satu kondisi. 2, 3, 4 bisa. Oke. Strukturnya agak berbeda dengan sum if. Sum if strukturnya itu pertama sum range atau kolom yang akan kita jumlahkan. Lalu next-nya adalah kriteria range, lalu kriteria. Kriteria range itu dan kriteria adalah kondisi yang sesuai pertanyaan tadi. Oke, kondisinya apa? Produk A dan region timur. Langsung kita praktekkan aja ya, biar nggak bingung. Oke, sum ifs. Saya ketik ulang biar kita clear. Sum ifs. Kita pilih sum range ya. Total penjualan yang mau kita jumlah, kita blok. Lalu pilih kriteria pertama. Oke, kriteria range. Kriteria range-nya dulu kita pilih. Lalu kita isikan kriterianya apa. Di sini adalah produk A. Berarti kita lihat A. Kita masukkan. Lalu kriteria range yang kedua pada region timur. Oke, kita blok range-nya dulu. Kriteria range-nya di G. Di kolom G kita blok ke bawah. Lalu titik koma. Lalu kutip 2. Kita masukkan timur. Oke. Lalu tutup kurung. Enter. Ada 400.000. Total penjualan produk A pada region timur. Oke, kita buktikan lagi dengan cara manual. Kita filter dulu produk A. Oke, kita filter. Lalu kita filter lagi regionnya timur. Dan ada dua penjualan. Yang pertama 150, yang kedua 250. Kita total hasilnya 400.000. Sama sesuai dengan rumus apa yang kita pakai sebelumnya. Oke. Jadi coba gue summary-kan di sini. Kita udah belajar 3 rumus di sini. Yang pertama adalah sum, kedua sum if, ketiga adalah sum ifs. Bedanya apa? Kalau sum menghitung total penjualan, menghitung total nilai pada suatu kolom atau baris. Oke. Di sini gue gedein dikit. Lalu sum if menghitung total nilai pada suatu kolom atau baris pada satu kondisi tertentu. Kondisi atau kriteria tertentu. Oke. Ketiga, sum ifs. Oke. Aku gedein lagi. Sama. Menghitung total nilai pada suatu kolom atau baris pada baris lebih dari satu kondisi atau kriteria tertentu. Oke, ini adalah yang kita pelajari hari ini di video ini. Ini adalah perbedaannya. Sum if, dan sum ifs. Oke, kalau kalian suka dengan tutorial ini, silahkan like. Dan kalau mau request tutorial, silahkan komen di bawah. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini. Oke, thank you. Terima kasih.